Saudara, bagaimana hasil pemeriksaan terhadap laporan Menko Luhut dan bagaimana kelanjutan terhadap proses hukum yang menjerat dua aktivis Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti? Kita bahas bersama kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan, Junifer Girsang, dan ada juga kuasa hukum dari Haris Azhar, Nurholis Hidayat. Selamat malam, Pak Junifer, Bung Junifer dan Bung Nurholis. Selamat malam, Bung Aiman. Iya. Aiman, selamat malam Nurholis, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat juga. Sehat untuk kita Pak Junifer, jadi apa tadi yang dilakukan setelah diperiksa? Apa yang menjadi pertanyaan dan lalu kemudian apa yang dijawab oleh Pak Luhut? Baik, pemeriksaan tadi adalah kami menjelaskan apa dan bagaimana pertanggungjawaban fitnah pencemaran yang dilakukan oleh yang pertama Haris Azhar, kemudian juga fitnah pencemaran, berita bohong yang disampaikan oleh Fathia. Di kepolisian tadi kami menjelaskan secara detail berdasarkan bukti-bukti juga. Di kepolisian tadi kami menyampaikan apa yang dikatakan, mohon maaf, Nurholis Hidayat, yang menyatakan bahwa data, fakta yang dikatakan itu diadu, kami tadi terbuka menyampaikan kepada kepolisian. Pada kesempatan ini saya sudah berani menyatakan, karena kami sudah melaporkan, bahwa Nurholis Hidayat juga harus bertanggung jawab, menyatakan bahwa keterlibatan Luhut ada di PT-PT tersebut. Hari ini secara resmi kami menyerahkan kepada kepolisian. Tegas kami katakan, tadi pada wawancara saya juga menyatakan, kalau Anda menyatakan tidak terbuka, kami sudah terbuka dan kami tegas menyatakan pada kesempatan ini bahwa pernyataan Anda maupun siapapun yang menyatakan klien kami terlibat di tambang-tambang di Papua adalah bohong besar. Dan ini kami terbuka. Oleh karenanya kami undang Nurholis Hidayat menjawab, mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataan tersebut dan termasuk juga Haris Azhar dan Fathia. Supaya masyarakat tahu dan kami selama ini menyimpan, inilah alasan saya sebagai kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan menyatakan motif dan bukti dan fakta. Seharusnya Anda sebagai Nurholis Hidayat, lawyer daripada Haris Azhar dan teman-teman, seorang lawyer mengerti, paham apa signal yang kami sampaikan itu, dan kami tidak mungkin melaporkan kalau tidak ada bukti dan fakta. Nah, oleh karenanya kami sangat appreciate kepada klien kami Luhut, dia datang sendiri dan diperiksa di ruangan sempit. Bahasa yang dia sampaikan kepada saya, Junifer, kita ini warga negara biasa, saya ini korban fitnah pencemaran dan berita bohong, gara-gara ini saya di dalam keluarga juga menjadi tidak enak dan nama baik keluarga saya, anak cucu saya, dan mantu saya tidak terima karena ini masalah martabat. Saya mendengar itu tadi sangat sedih. Ya, inilah yang perlu kami sampaikan sekali lagi dengan proses yang ada di kepolisian, dan Pak Luhut sampaikan sampai di pengadilan dia siap setiap saat untuk diperiksa, didengar keterangan. Jadi Pak Junifer begini, ada dua laporan. Yang pertama adalah berita bohong kepada Fathia Maulidiyanti dan yang kedua soal pencemaran nama baik kepada Haris Azhar. Begitu ya? Baik, saya mau bantu menjelaskan. Ya, saya mau bantu menjelaskan bahwa kedua-duanya berita bohong, fitnah pencemaran itu harus diminta pertanggungjawaban. Ya, teknis hukumnya tentu kami sudah jelaskan kepada kepolisian. Alasan unsurnya juga, ya unsurnya juga kami sudah jelaskan. Siapa yang bertanggung jawab, siapa dadernya, siapa mode dadernya, ini kita sudah jelaskan di kepolisian. Nah, oleh karenanya dengan segala hormat kepada rekan kami Haris Azhar, ya setelah kami beri kesempatan, kami beri toleransi, tetapi tidak dihargai, malahan membuat opini-opini yang tidak sehat, kami sangat kecewa. Satu hal lagi, Aiman, saya bingung ini, seorang lawyer, Haris Azhar dan teman-teman Nurholis, masa melaporkan ke Komnas HAM, padahal korbannya adalah klien kami.
Ini kan aneh nih, opini-opini yang tidak Oke, sehat. nanti dijawab Bung Pak Junifer. Ya, jadi mendidik masyarakat yang tidak sehat ini. Jadi Oke. Nanti saya berikan kesempatan lagi Pak Junifer. Tadi sudah cukup silakan. panjang saya berikan kesempatan. Sekarang saya ingin memberikan kesempatan kepada Bung Nurholis. Silakan Bung Nurholis. Ini kesannya Anda menyampaikan juga hal yang dilaporkan dan jangan-jangan ini nadanya nanti saya konfirmasi ke Pak Junifer. Anda bisa dilaporkan juga. Iya, apa namanya, Yang dilaporkan di mana Mas Aiman? Kami ini jangan dipelintir Mas Aiman. Kami ini menjelaskan ke penyidik Ya. sesuai dengan laporan kami dan siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab. Oke. Ya, jadi Ya, bukan Maksud tadi kita mau mengiyakan tadi, dilaporkan. Bung Nurholis mengiyakan apa yang disampaikan oleh Fathia dan Haris Azhar dan itu merupakan kesalahan yang disampaikan oleh Pak Junifer tadi. Betul ya? halo, Bung Junifer? Bung Aiman. Bentar, saya ke Bung Junifer dulu. Bung Junifer bisa jelas mendengar saya? Kedengar Iya. jelas sekali. Apa yang disampaikan oleh Bung Junifer tadi mengatakan bahwa Nurholis itu menyampaikan hal yang sama dan tidak mengoreksi dari apa yang kemudian disampaikan oleh Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Dan itu merupakan sebuah kesalahan. Betul ya Bung Junifer ya? Yes. Oke, baik. Silakan Bung Nurholis. Baik, biar berimbang ya, Bung Aiman. Terima kasih kesempatannya. Jadi saya coba jawab satu-satu apa yang disampaikan. Pertama terkait dengan tadi proses klarifikasi, saya kira banyak publik yang bertanya bagaimana langkah kepolisian itu, apakah ada yang perlu dikomentari. Pertama ya kami melihat itu sebuah langkah yang wajar dan itu memang harus dilakukan oleh kepolisian bagaimanapun ya. Jadi klarifikasi itu bagian dari proses yang wajar dalam hukum acara pidana. Nah, jadi bahkan untuk menghentikan sebuah proses hukum, laporan dugaan tindak pidana juga ya itu akan memanggil dulu klarifikasi dulu. Itu yang pertama. Yang kedua soal tadi buka-bukaan gitu ya, tadi saya dengar. Jadi begini, dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil di channel YouTube-nya Kontras, saya menyampaikan proses jawab jinawab dan seluruh itikat baik kami dari proses jawab jinawab tersebut, somasi 1, somasi 2, dan bahkan saya menyampaikan bahwa tidak kurang upaya dari pihak kami untuk mengundang Pak Juniper bahkan gitu kalau Pak Luhut sibuk untuk meminta apa yang jadi kepentingan dari klien kami yaitu mengklarifikasi sebenarnya data sanggahan, bahkan kami mengundang dari Pak Luhut untuk memberikan bantahan. Tapi dalam seluruh upaya baik kami untuk mengundang itu tidak ada yang diindahkan gitu. Tanpa ada penjelasan yang jelas sama sekali, kecuali mungkin kami mendengar bahwa pokoknya harus minta maaf, take down videonya, dan sudah pertanyaan-pertanyaan mengenai motif dan yang lain-lain bukti. Nah, masuk ke bukti ini penting. Ya, bagaimana klien kami harus meminta maaf kalau tidak ada koreksi mengenai datanya, kayak gitu. Jadi maksudnya adalah begini. Apa yang diperbincangkan berkali-kali kami sampaikan, apa yang diperbincangkan oleh Fathia dan Haris itu kan membahas sebuah laporan yang sangat-sangat penting, urusan publik, ya ini soal situasi di Blok Wabu Papua, operasi keamanan dan bisnis dari beberapa entitas usaha yang diduga berdampak negatif terhadap masyarakat adat dan masyarakat Papua dan lingkungan hidup kayak gitu. Jadi itu yang dibicarakan dan dalam laporan itu ada disebut Pak Luhut, nama Pak Luhut 2 kali setidaknya kalau yang saya lihat dalam laporan itu di halaman 15 dan 16, 18 kalau nggak salah. Nanti publik juga bisa mendownload dan membaca laporan lengkap itu di ini ya di website dari organisasi-organisasi yang merilisnya. Ada YLBHI, Kontras, ya. Maksud Anda adalah bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Fathia dan Haris Azhar tidak ada salah sama sekali. Anda meyakini soal itu? Nah, yang kami pahami bahwa dalam posisi Haris Azhar kan dia mengklarifikasi bertanya kepada Fathia, salah satu peneliti dalam laporan tersebut mengenai dugaan keterlibatan tersebut. Ya. Nah, statement yang disampaikan di situ adalah dalam pasal itu kan jelas ada keterkaitan secara tidak langsung, setidaknya ya gitu. Tapi nggak disebut tidak langsung, tapi sebuah
sebuah sequence Pak Luhut disebutkan sebagai pemegang saham minoritas dari Toba Sejahtera, kemudian Toba Sejahtera punya anak perusahaan Tobacom dan Tobacom memperoleh saham 30% dari West Wits Mining. Sesederhana itu laporan riset itu menyebut soal keterlibatan Pak Luhut. Nah, upaya menjelaskan secara sederhana ke publik ya seperti yang ada dalam laporan. Jadi dalam artinya Anda menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Fathia dan YouTube Haris Azhar secara makna itu tidak salah. Anda mau mengatakan itu? Saya dalam perspektif subjektif kami seperti itu. Jadi kalaupun ada kesalahan mengenai data yang tidak valid dari laporan pada halaman 16-18 itu, justru kami tunggu dan bahkan kami secara proaktif meminta data itu dari pihak-pihak yang disebutkan. Seluruh entitas yang di situ memberikan datanya kepada bahwa kami. Pak Luhut keberatan ketika ada kata Pak Luhut dikatakan bermain tambang di Papua. Karena menurut pihak Pak Luhut, nanti mungkin dijelaskan juga oleh Bung Junifer. Boleh nggak saya jelasin dulu? Silakan, biar confirm. Saya terkaget-kaget ini sekarang pernyataan Nurholis Hidayat ini. Sudah terbalik ini sekarang. Kalau awalnya Gada Perkasa menyatakan tidak ada pernyataan fitnah pencemaran, ini sekarang ditanya oleh Aiman, apakah pernyataan itu benar apa tidak? Anda sekarang tidak berani jawab setelah kami lapor. Ya, ini yang sebetulnya kalau seorang lawyer harus mempunyai satu komitmen. Mohon maaf Nurholis, kita ini harus profesi terhormat. Ya, tadi dijawab sebenarnya Bung Junifer, secara makna tidak berubah, secara makna tidak bersalah. Saya mau sampaikan begini, Mas Nurholis, Anda kan harus mendampingi rekan kita Haris Azhar. Topik yang kami laporkan itu selama ini Anda selalu menyatakan tidak bertanggung jawab Haris Azhar. Ya, Haris Azhar tidak bisa dituntut. Saya harus katakan begini ya. Kalau Anda mencermati topik ini aja sudah merupakan dugaan tindak pidana fitnah pencemaran berita bohong. Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi, operasi militer, Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada. Baru act-nya itu ngeham. Oke ya. Nah, ini jelas menyerang kehormatan, tendensius, fitnah pencemaran. Kemudian disambung oleh Fathia. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Pada kesempatan ini, Aiman, saya harus tegaskan, ya, klien kami bisa dibuktikan dokumen tidak ada punya perusahaan yang kaitannya tambang di Papua. Oke. Satu, seharusnya rekan Haris Azhar, seorang yang bijak dan pinter, demikian juga Fathia, untuk melihat apakah klien kami mempunyai perusahaan di sana. Lihat dong di AHU, Departemen Kehakiman, apakah PT-nya ada di sana? Tidak ada. Sekali lagi tidak ada, bos. Jadi ini yang kami sebut fitnah pencemaran berita bohong. Saat inilah kami buka pada saat tadi melapor. Oke. Saya ke Bung Nurholis. Bung Nurholis, tadi Anda mengatakan bahwa ada anak perusahaan, Tobacom dan sebagainya. Anda bisa menjelaskan bahwa itu ada di Papua. Jadi maksudnya apa ini? Coba. Ya, itu jelas sekali disampaikan dalam laporan tersebut, Pak Iman. Bung Aiman. Jadi semua publik bisa baca sendiri. Pak Juniper bisa baca laporan pada halaman 16-18 tersebut. Ya, mengenai entitas-entitas yang ditulis. Baik, bahwa ada unsur perusahaan Toba yang dimiliki oleh Pak Luhut, begitu kan? Anda mau mengatakan? Ya, sebentar, saya mau tanya dulu. Ini Aiman, apakah Anda menyatakan bahwa di Papua itu perusahaan Luhut, klien kami ada? Itu dulu. Nah, saya fokus dengan pertanyaan Bung Aiman tadi, kayak gitu mengenai data yang tadi disampaikan. Bukan jadi jawab dulu, itu Mas. yang dibicarakan. Ini topik, itu yang topik. Anda selalu berkelit menyatakan Luhut ada di sana. Saya mau tanya pada kesempatan ini, biar publik tahu, apakah Anda menyatakan bahwa perusahaan klien kami ada di Papua sana? Sekali lagi, Bung Junifer, saya menjelaskan ya, bahwa apa yang klien kami bahas adalah laporan yang menjelaskan mengenai
dugaan keterlibatan ya. Dan karena kalau dibaca secara utuh kalimatnya, kalimat itu sangat jelas. Sebentar Bu Junifer, kita dengarkan dulu. Sebentar Bu Junifer. Baik, silakan. Iya, silakan. Gantian dong Pak Junifer. Silakan. Iya, jadi biar jelas Pak Junifer memahaminya. Karena muter-muter. Enggak muter-muter. Biar jelas. Disampaikan dulu, kan makanya harus mendengarkan dulu. Nah, jadi laporan itu sangat jelas. Dalam sebuah dua frase yang sangat jelas mengenai sequence keterlibatan dalam tanda kutip dari Pak Luhut dalam entitas-entitas yang disebutkan tadi saya sampaikan. Nah, tentu kalau keberatan dengan data itu tentunya atau ada klarifikasi data keberatan yang lain yang bahwa misalkan laporan yang frase-frase itu salah, ya kami dalam posisi yang sebagai kuasa hukum dari Pak Haris menyampaikan bahwa itu yang kami tunggu, gitu, klarifikasi itu. Bagaimana kami bisa yakin bahwa apa yang dibahas, diperbincangkan itu sebuah kesalahan atau sebuah fitnah, atau datanya tidak benar, kalau tidak ada seperti yang tadi disampaikan bahwa misalkan ya, Pak Luhut tidak benar seperti yang diilustrasikan dalam laporan tersebut mengenai Tobakom, mengenai Westwich Mining, mengenai Toba Sejahtera. Itu hasil riset Anda menyatakan ada begitu ya, tapi Pak Luhut melalui kuasa penasihat hukumnya menyatakan tidak ada. Ini ada dua perbedaan data, kan begitu ya Pak Junifer ya? Ya, ini yang saya minta ketegasan dari Nurkolis. Anda coba konkret menyatakan ada apa tidak? Menurut hasil penelitian ada, boleh saya katakan gitu? Bukan dalam posisi saya untuk menjawab itu, karena apa yang disampaikan oleh Pak Haris Azhar dalam itu membahas sebuah laporan itu sudah dan saya di laporan jelaskan penelitian itu Anda mengatakan itu ada, begitu ya? Betul, disebutkan begitu. Jadi Anda menyatakan ada perusahaan itu ya? Ada beberapa perusahaan yang disebutkan memiliki keterkaitan dengan Pak Luhut. Dengan Pak Luhut dalam hal kepemilikan saham secara tidak langsung. Terakhir Bung Meskipun Junifer. itu secara bertingkat. Nah, itu yang ingin kami dengar klarifikasinya dari Pak Luhut. Baik. Jadi memang masih ada perbedaan pendapat ini. Nanti ini nggak akan ketemu. Jadi menurut hasil penelitian dan disampaikan oleh Fathia dan Haris Azhar itu ada berdasarkan hasil penelitian dari tim. Koalisi Masyarakat Sipil. Saya koreksi. Iya, penelitian Koalisi Masyarakat Sipil. Sementara dari pihak Pak Luhut lewat Bung Junifer menyatakan bahwa tidak ada sama sekali. Begitu ya Bung Junifer ya, tidak ada sama sekali. Saya garis bawah ini. Terus saya sedikit Bung Aiman saya sampaikan ya. Waktu sudah habis, saya mohon maaf, saya berikan kesempatan pada Bung Junifer. Jadi tidak ada sama sekali. Boleh saya konfirmasi seperti itu, Bung Junifer? Baik. Jadi begini. Walaupun anak perusahaan dan lain sebagainya. Baik. Saya menyatakan inilah yang kami sampaikan bahwa Haris Azhar Fathia telah membuat berita maupun penyampaian fitnah pencemaran yang menyatakan pertama, ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi. Ini fitnah pencemaran dan ini adalah berita bohong. Karena apa? Klien kami tidak ada sangkut pautnya mengenai ekonomi operasi militer di Papua dengan dokumen yang kami sudah serahkan di. Dan soal perusahaan itu, Bung Junifer, ini supaya jelas ke publik juga. Jadi sama sekali tidak ada. Juga. Nah, sebentar, Pak Aiman. Kemudian ada yang menarik, Pak Aiman. Di tim kajian ini, Fathia juga aktif. Ya, artinya bagian dari penelitian ini. Ternyata apa yang disampaikan Fathia ini berita bohong. Karena perusahaan-perusahaan yang disebut oleh Fathia di dalam yang menurut dia di dalam kajian itu satu pun tidak ada klien kami pemegang saham dan tidak ada. Baik, ini jelas. Baik, disampaikan oleh Bung Junifer. Jadi ini jelas ya, tidak ada satupun yang diklaim keterkaitan dengan Pak Luhut, perusahaan-perusahaan itu. Nah, itu Oke, kita akan lanjutkan nanti di lain kesempatan, tapi saya ingin tanya terakhir ke Bung Junifer. Jadi kasus ini akan terus dilanjutkan? Iya, jadi karena kita sudah memberi kesempatan dengan sangat hormat dan terpaksa kami harus mengikuti proses hukum lebih lanjut. Baik. Ya, supaya pembelajaran kepada siapapun tidak gampang membuat statement, tidak gampang membuli orang, tidak gampang memfitnah, mencemarkan dan merusak nama baik orang. Terakhir singkat saja kepada Bung Nurholi, silakan. Bung Aiman, terima kasih. Baru kali ini kami akhirnya mendapatkan informasi bahwa ini baru pertama kali saya dengar juga. Iya, sejak dari awal somasi kami bahkan mengejar informasi itu bahwa Pak Luhut tidak memiliki kaitan saham apapun dengan apa yang tapi disebutkan. Anda sudah mencemarkan dulu baru tanya kita, Aiman. Enggak lucu Jadi, ini.
Anda memfitnah terus baru dalam sekarang minta konteks konfirmasi. data-data Aturannya itu seharusnya kami orang yang pintar dan bijak sebelum mengedarkan ini dicek dulu dong kepada siapa yang mau dicek Luhut. sedikit Luhut, saya Haris, sebelum perlu saya sampaikan Nurholis. Haris Azhar itu cukup baik dengan Luhut. Tetapi masalah ini kok bisa ya tanpa dikonfirmasi kepada Luhut dia langsung edarkan, dan kemudian saya perlu sampaikan ya, ini data kami hari ini. Data kami hari ini yang saya sudah punya ini. Ya toh? Yang sudah di-upload itu hampir 290.000. Kemudian yang like itu hampir 3.000. Yang tidak suka ada 7.500. Jadi Anda pencemaran ini terbukti loh, berita bohong ini. Jadi kami membuktikan ini sudah gampang dalam proses hukum. Ya, meskipun soal media sosial ada banyak faktor soal itu. Silakan Bung Nurholis. Baik, ya. jadi oleh karenanya ini yang saya katakan tadi, hati-hati. Ya. Cukuplah kali ini pelajaran kepada siapapun, termasuk rekan-rekan LSM, menyampaikan suatu data. Ya, pesan sudah ditangkap Bung Junifer karena waktu sudah habis. Saya berikan kesempatan kepada Bung Nurholis, boleh? Silakan. Iya, jadi tentang semua data-data itu yang sudah ditunggu juga oleh publik, dan saya ditanya soal data, apa yang dimiliki data? Ya data cuma itu jadi yang Anda akan dimiliki oleh hadapi ini koalisi terus, masyarakat meskipun sipil, dan menurut Pak Luhut lewat kuasa hukumnya, lewat penasihat hukumnya, bahwa apa yang disampaikan Anda dan apa yang disampaikan oleh klien Anda salah. ya sampai saat ini baru kami mendapatkan klarifikasi itu, tentu kami harus baca data-data yang diverifikasi oleh Pak Luhut, kesalahannya di mana. Kalau memang salah akan diklarifikasi, kalau enggak, kalau memang benar. Jadi nanti akan ada adu data ya, bahwa Anda punya koalisi LSM punya data seperti ini, lalu Pak Luhut punya data seperti ini. Nanti kemudian akan diadu datanya dan kita akan cermati bersama. Terima kasih. Iya, dalam hukum pidana tentu kebenaran material, jadi dua belah pihak memang harus kemudian memberikan datanya dengan baik, dan polisi bisa mengambil keputusan atau hakim nanti di persidangan. Baik, tapi terima kasih. Dalam terima kasih sudah habis waktu. Mohon maaf Bung Nurholis, nanti kita akan sambung di lain kesempatan. Terima kasih Bung Nurholis, penasihat hukum dari Fathia Haris Azhar, dan juga Pak Junifer Girsang. Bung Junifer Girsang, terima kasih. Salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Aiman, terima kasih pemirsa.